di kelas 250 cc National Sport Mandalika Racing Series. Ini dia, sudah dilepaskan pada pembalap, akan memutari sirkuit sebagai warm up lap atau lap pemanasan, dan mereka akan kembali ke starting grid sebelum akhirnya akan mengambil start di race kali ini. Akan menjadi pembuka kita di setelah opening ceremony race yang pertama pembuka, sebelum nanti akhirnya kita akan masuk ke Superbike 1000 cc bersama dengan Super Sport 600 Community. Oleh karena itu, para penonton yang menyaksikan baik di sirkuit langsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika ataupun yang ada di YouTube kanal Mandalika Racing Series, selamat datang. Kita kembali akan menyaksikan race lanjutan dari Super Pole dan juga race kedua dari kelas Sport 250 cc Community. Ada juga tadi sudah melihat ada Underbone 150 cc Open, dan kita ada tadi Break Isoma Community Riding Experience by Honda. Dan setelah opening ceremony kita langsung balik lagi ke sini, yaitu National Sport 250 cc race yang kedua. Warm up lap di sini terlihat ada 3 pembalap seperti Arai Agaska di Bani Laksana. Di situ ada juga pembalap dari MS Glow Racing Team, yaitu Ardi dan juga Gary Salim. Di sisi lain ada pembalap seperti Andi Gilang atau Andi Faris Dihar. Mereka adalah podium contender di sini. Di sisi lain juga ada Robi Sakera yang bisa saja untuk bertarung ke depan. Tidak lupa juga untuk menyebutkan nama Irfan Ardiansyah yang sangat luar biasa sekali. Ada Chandra Hermawan juga, number 8 yang luar biasa kencang di sana. Selain juga di posisi ke-7 start akan ada Rusman Fadil, akan ada Reikat Yusuf Fadila di posisi ke-8, dan Gary Salam ternyata ada di posisi ke-9. Top 10 menutup top 10 kita ada Bintang Nur Halif. Itu dia top 10 kita untuk race kali ini. Dan Robi Sakir akan start di posisi ke-11, Muhammad Fadil Musyafi di posisi ke-12, Wilman Hammer ada di posisi yang ke-13. Selanjutnya ada Gupito Kresna Wardana, ada M. Shirat Syauki, ada Renaldo C. Ratu Kore yang kemarin sempat bagus banget performingnya, tapi harus ada insiden di late drama, late lap atau akhir lap dari kelas ini. Muhammad Adenanta Putra ada di posisi ke-17, Ricky Ibrahim posisi 18, Abdul Gofari posisi ke-19. Selanjutnya posisi 20 ada Deksa Almar Alvarezel, ada Galang Hendra Pratama, Cesi Melandri, ada Reynaldi Pradana Susilo, ada Aldias Aksalis Maya yang harus start di posisi ke-24 kali ini. Ada Andris Wanto, Rama Putra Septiawan, ada Haikal Ramadan, ada Diandra Trihardika, ada Dwiki Hardiana Suparta, ada Raka Bima Saktiansyah, ada Fadil Al-Ghazani Priyadi, dan last but not least Zivan Rasul Abi Salim. Itu dia para pembalap kita, ada 32 pembalap in total akan memulaikan race di sini. The hands on the gas, fingers on the grips, engine is roaring, and it is a matter of time before this time to start. Tinggal masalah waktu sebelum race-nya dimulaikan. Ini dia, we present to you from Circuit International Mandalika Pertamina Mandalika Racing Series, Round 1, Race 2 of the National Sports 250cc. Race is about to start. The lights is about to go out. Lampu akan menunjukkan tanda untuk mereka start di sini. Apakah Arya Gasa akan mendapatkan hole shot? And here we go again. The race is already started. Balapan telah dimulai. Baik sekali di sini. Arya Gasa menuju ke tikungan yang pertama. Is running towards the first set. Who's gonna get the hole shot of this race? And Arya Gasa cepat sekali menuju tikungan yang pertama, mencoba untuk memperjauh jarak di sini. Di posisi kedua terlihat saja di sana ada pembalap-pembalap seperti Joshua Mbeo yang fighting hard di sana, mencoba untuk memberikan yang terbaik. Di sisi ada Irfan Ardiansyah yang berada di posisi ketiga. Joshua Mbeo berada di belakangnya dia, dan nampaknya terlihat di sana ada Rusman Fadil 277 juga di posisi tersebut. Kita lihat di sini memasuki sektor yang kedua. Arai Agaska di Bani Laksana, dan apa yang terjadi dengan Muhammad Adenanta Putra? Apa yang terjadi? Mungkin tidak akan start. Oh, he is cross. Ada pembalap yang cross tadi, guys. Dan kita masuk lagi di tikungan yang selanjutnya. Ini akan menjadi pertarungan antara Irfan Ardiansyah melawan seorang di Arai Agaska di Bani Laksana. Namun di depannya masih ada pembalap-pembalap lain. Ada Chandra Ha juga di sana, number 8,
to fight for the podium place. Luar biasa sekali di sini memasuki sektor yang ketiga, pemirsa. Cepat sekali Are Agaska di Bari Laksana memberikan yang terbaik. Saya menjadi challenge atau menjadi sebuah tantangan untuk mereka kali ini, kata Are Agaska tadi. Bahan belakang harus sedikit-sedikit dijaga karena mereka harus mempertahankan sampai beberapa lap ke depan. Ini harus di take a note bahwa ini adalah 10 lap, bukan seperti Super Pole tadi yang hanya setengah dari total lap di race kali ini. Kita akan melihat battle dan battle akan terjadi. Berada pembalap Honda di posisi ketiga. Itu dia, luar biasa sekali nampaknya. Herjun Firdaus masih di belakang, dan mungkin itu adalah Rekat Yusuf Fadila atau Andi Farid Isdihar, number 27. And yes, itu adalah Andi Gilang, sudah mulai terlihat di sana. Oh, nampaknya Irfan Ardiansyah di posisi ketiga, number 16. Dengan motor orange-nya di sini sudah kembali dengan kita Alexander Sitompul on the studio show. Back to Alexander. Yes, terima kasih banyak Bro Rio, dan sudah menghandle dari jalannya warm up dan juga lap yang pertama tadi yang sudah kita jalankan untuk race kedua dari National Sport 250cc, di mana hasil pada saat di hari Sabtu kemarin Arai menjadi rajanya pada saat race pertama, Andi Gilang menjadi terbaik yang kedua, dan ada Syirat Syauki. Kita akan melihat jalannya para pembalap-pembalap ini sedikit cicit pada saat berada di area grid masing-masing, bahwa mereka akan membuat kejutan demi kejutan. Dan kali ini side by side antara dua pembalap kita yang berada di depan, yaitu adalah Chandra Hermawan dan juga Are Agaska, di mana terjatuh salah satu pembalap, merintis sedikit kesakitan. Ray Ratu Kore nampaknya. Salah satu pembalap kita harus hilang kendali di sana. Sayang seribu sayang, namun kita kembali ke jalannya balapan teman-teman semuanya, di mana rombongan barisan terdepan kali ini Arai memimpin. Ada sedikit gestur untuk segera ataupun sedikit sabar. Jordan ataupun lebih tepatnya Jorhan Richard Joshua Mbeu di sana yang memberikan Arai mulai masuk. Chandra menutup. Irfan Ardiansyah dengan kepakan sayapan Hondanya di sana mulai sabar, ditemani oleh rekan-rekan yang lainnya. Kita bisa melihat ada satu nama dengan nomor 31 cukup menarik di sini maju ke depan. Gary Salim, salah satu legenda kita juga yang baru saja masuk, rekrutan baru dari tim MS Pro Forman Racing Team. This is Gary Salim. Dia akan membayar semuanya di sini, disupport langsung, dan kali ini Arai dengan lap yang masuk lagi di sana dengan sangat cantik dari Arai. Benar-benar baik, pembalap muda yang memiliki sebuah prestasi yang sangat baik. Ada Murabil Vitoni ataupun Robi Sakera juga yang mulai membayang-bayangi berada di urutan ketiganya di sana teman-teman semuanya. Dan kita bisa melihat Murabil sempat mendetek waktunya berada di urutan pertama, namun harus changing position kembali. Inilah dia, Arai tidak akan diam begitu saja. Irfan Ardiansyah dan juga Joshua Mbeu terus membayangi di posisi yang kelimanya. Luar biasa Arai Agaska di sini mencoba untuk lead, tapi Robi Sakera di sisi lain mencoba untuk melawan Chandra untuk posisi yang kedua. Overtaking down the inside. Ada di sini Dexa Almer yang mencatatkan lap tercepat 151,4, satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu di bawah 1 menit 52 detik. Luar biasa sekali Dexa Almer, tapi masih di posisi ke-9, dan dia akan keep on climbing atau akan menaiki tangga yang ada di depannya dia. Ini dia Chandra dan juga Robi Sakera mencoba untuk menghimpit seorang Arai Agaska di sana di posisi kedua. Sekarang Robi Sakera taking the lead back on the P1, tapi tidak menunggu waktu lama. Chandra bersamaan ayo Swambeo di sini dari si dalam, namun ada pembalap lainnya juga bersama dengan Gary Salim dan juga Irfan Ardiansyah. Seseorang terjatuh di sana. Someone tries on the sensei tadi. Sayang seribu sayang, nampaknya salah satu pembalap harus terjatuh di sana. Siapakah gerangan? Masih cukup kesulitan, dan ada satu nama yang cukup mencolok. Ada Rusman Fadil ikut serta di barisan terdepan, pembalap senior juga yang kali ini lebih galak lagi dengan tunggangan barunya pastinya. Kita akan melihat sedikit replay di sana, ada sedikit kontak terjadi nampaknya salah satu pembalap kita. Benar sekali, salah satu pembalap Honda dan juga pembalap Yamaha di sana. Namun yang crash yang di tepat berada di turn 10 di sana memang amat sangat menjadi tempat yang cukup keramat di track kita kali ini. Dan inilah dia, Arai sepertinya masih terlalu tangguh berada di urutan pertamanya. Dan kali ini Chandra Hermawan agak sedikit memberikan kesempatan bagi para seluruh pembalap yang berada dan ingin merasakan dan mencicipi posisi yang berada di depan. Inilah dia Muhammad Murabil Fatoni dari 11HP969 pastinya. Chandra Hermawan harus turun berada di urutan ketiganya, dan Mbeu membawa pasukan yaitu adalah Irfan Ardiansyah tepat berada di urutan yang kelimanya. Dan inilah dia Mbeu berada di urutan keempatnya.
Ya, luar biasa sekali. Arai Agaska di Bani Laksana mempertahankan sebuah keunggulan. Tapi Robi Sakeran juga Chandra Hermawan yang memberikan tekanan. They are giving, keep on giving pressure. Pressure and pressure, giving on every laps. Each laps they're fighting for the P1. Tekanan demi tekanan diberikan di sini. Robi Sakera nampak agresif sekali menuju ke tikungan yang selanjutnya karena mereka tahu ini akan memberikan keuntungan. Slipstream akan dibangun, mencari ruang demi ruang. Chandra Hermawan di sisi lain diam-diam mencari celah dan Irfan Ardiansyah coming down the right side. Oh, Irfan Ardiansyah, lihat saja, baik sekali Irfan. Lane breaking technique, menutup celah. Namun Arai Agaska akan men-fight back, tapi Irfan Ardiansyah luar biasa sekali. 3 posisi diraih hanya dalam 1 cobaan saja. Betul. 1 try and he got the total also to be on the P1. Amazing one dari Irfan Ardiansyah. Tapi di sini tidak menunggu waktu lama. Robi Sakera dari dalam mencoba untuk taking the lead, masih dengan HP 969-nya di sini. Arai Agaska di Bani Laksana harus turun ke posisi ketiga. Chandra H yang mencoba untuk wise di sini, mengambil langkah yang walaupun belum pasti, tapi dia mencoba memaksimalkan performa dengan menghemat ban belakang. Arai Agaska mengambil terlalu agresif. Tapi Irfan terlalu dalam di sisi curve, terlalu dalam di apex di sana. Ada pembalap yang muncul lagi nampaknya, Andi Gilang di sana, dan Gary Salim masih bertahan di belakang, terlampau beberapa detik dari depannya seorang Joshua Beo coming on to the main straight line. Arai Agaska, Irfan Ardiansyah, Murrobil Fatoni dan juga Andi Farisdi atau Andi Gilang. Chandra H di posisi kelima masuk ke lap yang selanjutnya, Alex. Yes, dan inilah dia teman-teman semuanya, Arai begitu kuat di mana Irfan yang dimana melakukan overtake yang sangat spektakuler. 3 pebalap dilakukannya ataupun dilalui dengan sangat baik sekali dari sisi dalam pada saat di turn 10 di sana teman-teman semuanya. Dan terlihat di sini bahwa Chandra Hermawan tidak akan diam begitu saja, dan di mana ada 1 pebalap yang datang dari belakang memberikan kejutan, yaitu adalah Andi Farid Isdihar ataupun Andi Gilang. Irfan kali ini fight kembali bersama dengan Arai Agaska dan juga Andi Gilang bersama dengan Robi Sakera di tepat berada di urutan ketiga dan juga urutan yang keempat di sana teman-teman semuanya. Dan kita bisa melihat bahwa running dari jalannya balapan kali ini nampaknya diakuisisi oleh Irfan dan juga Arai Agaska teman-teman. Melakukan braking yang cukup dalam dari Arai Agaska kali ini menghindari kontak terjadinya karena lap yang harus mereka jalankan masih cukup banyak. 6 laps menanti di depan sana. Mereka masih menjaga pace, mereka masih menjaga throttle dari mereka masing-masing untuk bisa bermain sabar dan wise ataupun dewasa di sini. Kita tunggu satu nama yang begitu mencolok, Rusman Fadil pun, dan juga anak didiknya yaitu adalah Johan Richard Joshua Mbeu, salah satu pebalap muda bertalenta yang akan mengacak-acak dan membuat kejutan di lap-lap akhir nantinya. Oh, nice side by side by Arai Agaska dari dalam. Cepat sekali dia overtaking on Irfan Ardiansyah, tapi Irfan mencoba untuk tidak terlalu agresif kali ini. Dia sudah belajar dari momen sebelumnya. Tapi Andi Gilang coming run the outside, mencoba untuk mencari ruang, mencoba untuk mengetuk pintu. He's knocking at the doors, and right after that he's gonna be slamming in his own device. Tapi masih Arai Agaska, dominasi dari seorang Arai Agaska, putra NTB, the local hero, masih di posisi yang pertama. Apakah Arai Agaska bisa mempertahankan posisi pertama sampai akhir? Karena kita punya banyak pembalap dengan segudang prestasinya di sini. Ada Robi Sakera, ada Andi Gilang, ada Irfan Ardiansyah, ada juga Chandra H, dan juga ada Gary Salim di sana. Fali Rusman. Ini akan menjadi battle to the limit, the ultimate battle of the National Sports 150cc of the Pertamina Mandalika Racing Series. Luar biasa sekali di sini, masih menegangkan. P1 dipimpin oleh seorang Arai Agaska nomor 38 di sini. Apakah dia mulai dikejar di sisi lain? Chandra H, tough maneuver down di internal of Andi Gilang, tapi Andi Gilang coba untuk mempertahankan dari luar apa yang akan terjadi. P3 for Chandra Hermawan. Baik sekali di sini mencoba untuk memberikan maksimal performa maksimal di posisi kedua. Late breaking technique. Andi Gilang is coming. Oh, Andi Gilang gets the second place. Tapi Irfan Ardiansyah mempertahankan posisi kedua. Baik sekali. Betul sekali, defense yang sangat baik dari Irfan Ardiansyah. Itu adalah cara yang hampir sama yang dilakukan oleh Irfan Ardiansyah untuk melakukan overtaking 3 pebalap yang tadi, 2 lap yang sudah berlangsung tadi. Dan kali ini Andi Gilang harus sabar karena Arai Agaska dan juga Irfan Ardiansyah sedang bermain
bergulat berada di urutan 1 dan juga urutan yang kedua. Pastinya pebalap senior seperti Andi Gilang mengetahui bagaimana cara untuk bisa melakukan overtaking diam-diam, baik dari sisi kiri ataupun sisi kanan, baik dari sisi dalam ataupun sisi luar. Dan kali ini fight kembali teruji, fight kembali tersaji antara Arai dan juga Irfan Ardiansyah yang memiliki nomor start 16 memasuki tikungan patah ataupun U-turn dari Pertamina Mandalika International Circuit. Arai memahami lebih dalam dari track ini karena dia diunggulkan sebagai tuan rumah pebalap lokal dari Pulau NTB, lebih tepatnya ataupun Provinsi NTB. Dan kali ini mereka belum ada melakukan perubahan yang cukup signifikan dari urutan pertama. Murabil Fatoni, terjatuh lagi salah satu pebalap di sini. Saya melihat nampaknya livery dari Galak-Galak sepertinya salah satu pebalap yang sempat naik podium kemarin. Nampaknya itu adalah Shirat Syauqi. Kita akan tunggu saja, betul sekali Shirat Syauqi terus turun namanya di table time kita kali ini. Dan inilah dia 4 pebalap, 5 pebalap, bahkan 6 pebalap, 3 Honda dan 3 Yamaha. Ini yang menarik. Ada Irfan Ardiansyah, ada Gary Salim, ada Andi Gilang, dan juga ada Chandra Hermawan bersama dengan Arai Agaska dan juga Murabil Vitoni ataupun Roby Sakera bersama dengan garpu talanya ataupun pihak dari Yamaha. Dan kita bisa melihat di sini teman-teman semuanya 5 besar dan 6 besar, 3 pebalap dari Yamaha dan juga Honda benar-benar memaksimalkan motor yang mereka gunakan dari CBR 250 RR dan juga dari R3 Rio. Astra Honda nampaknya sudah mulai agresif di sini. But we have some name. Roby Sakera is back on business. Roby Sakera is back on hunting down the P1. Andi Gilang leads the way towards the 4th lap of this race. Hati-hati, Roby Sakera is coming as well as Arai Agaska di balik sana. The local hero is there. Ada Gary Salim juga bersama dengan Irfan Ardiansyah mempertahankan posisi. Kedua Honda akan battle di sana dulu untuk mengamankan posisi kelima. Setelah ini mereka akan fight untuk lanjut untuk top 3 places here. Really fast now. Andi Gilang going to the end of the corner. It is going to be an amazing one. Roby Sakera is down the inside. They are going side by side, wheel to wheel, sisi dari sisi. Arai Agaska di balik Raksa langsung mengambil posisi pertama dengan untuk memperlambat cornernya tadi di Harpinson. Tikungan ke kiri. U-turn is the most challenging one. Terlalu dalam, tapi dia akan kehilangan akselerasi seperti yang saya katakan. Arai Agaska mencoba untuk mengambil slipstream di sini. Cepat sekali mereka menuju tikungan yang pertama, saudara-saudara pemirsa semua yang berada di rumah dan juga langsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Murabil Vitoni di sini. Murabil Vitoni masih dengan Roby Sakera mempertahankan posisi pertama. Di posisi kedua ada Arai Agaska disusul oleh Irfan Ardiansyah. Memang dia tidak akan pernah kalah di sini. Ada Andi Gilang juga nampaknya di belakangnya dia. 2 Honda dan 2 Yamaha fighting for the crown, memperebutkan mahkota dari National Sport 250cc di round yang pertama, race yang kedua. The one, let's make some noise dari semua penonton yang ada di sirkuit ini. Kita kasih vibe-nya, let's bring up the fire. Kita nyalakan apinya melihat pertarungan daripada pembalap di sini. It is gonna be an amazing race. 3 lap menyisakan untuk mereka battle. Masuk di tikungan ke-10 berbahaya untuk seorang Arai Agaska. Ini dia Irfan. Masuk lagi Irfan, tapi masih ditahan oleh Arai Agaska. Baik sekali Arai Agaska di sini mempertahankan performanya really konsisten. Tapi ada satu hal yang saya khawatirkan di sini, Bung Alex. Ban belakang akan menjadi faktor penentu di sini. Betul Kalau sudah terlalu panas atau terlalu haus, ini akan membuat mereka wobbling atau goyang-goyang ban belakangnya ketika memanfaatkan untuk melakukan sebuah manuver di tikungan kanan ataupun kiri. Tikungan kiri sekarang left hander. Ini akan menjadi high speed corner sebelum mereka memasuki tikungan ke-16. Ini dia tikungan ke-15 dan masuk. Tapi belum dikasih. Roby Sakera tahu apa yang harus dilakukan di sini. Dia sedikit late braking untuk mempertahankan posisi kedua karena dia tidak boleh kehilangan banyak waktu. Ini sudah detik-detik terakhir memasuki tikungan terakhir di sini, Bung Alex. Dan inilah dia teman-teman semuanya, kita bisa melihat begitu tenangnya Arai Agaska, di mana pebalap asal dari NTB dia tidak mempedulikan pressure. Yang berada di urutan kedua pun sekarang itu adalah Murabil Fatoni, pendatang baru di kelas 250cc yang pada saat di race pertama dia berhasil finish di urutan yang kelimanya. Namun kali ini dia
akan membayar keraguan dan juga pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah engkau mampu? Oh, 57 harus terjatuh di sana sayang seribu sayang. Salah satu pebalap kita, Muhammad Fadil Musyafi, lagi dan lagi nampaknya dia kurang beruntung pada saat race kedua kita kali ini. Namun kita kembali ke jalannya balapan teman-teman semuanya. Belum ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Irfan terus memantau, nampaknya harus berada di urutan keempatnya kali ini, di mana Chandra Hermawan dia benar-benar tidak melepaskan dominasi dirinya karena dia pada saat melakukan startnya cukup baik berada di row yang kedua ataupun barisan yang kedua, dan kali ini memasuki 2 laps lagi sudah tidak terasa di mana 3 pasukan Honda tepat berada di belakang, dan kali ini dari Andi Gilang mengambil dari dalam untuk melakukan overtaking yang sangat cantik. Inilah dia, Arai mulai terkejut datangnya Andi Gilang dari belakang dengan nomor startnya 27. Irfan mencari peruntungannya, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu seperti Irfan. Oh, itu dia hampir saja melakukan overtaking dari Arai, namun melakukan defense yang sangat cantik dari Andi Gilang. Dan inilah dia, Robi Sakira harus turun berada di urutan keempatnya. Chandra Hermawan bergantian berada di urutan ketiganya kali ini. Gary Salim ini harus diperhatikan. Gary mulai naik perlahan-lahan di 2 lap yang tersisa, sempat menahan lajunya berada di urutan ke-6 ataupun ke yang ke-7. Kali ini Gary berada di urutan ke-5, posisi ataupun tikungan yang paling krusial, di mana tikungan ini selalu mengacak-ngacak formasi dan juga posisi dari keseluruhan pebalap. Ada yang melebar di sana sepertinya Dexa Almar yang berada di belakang, dan kali ini kita bisa melihat bersama-sama semua pebalap dari 8 pebalap yang berada di depan memiliki chance di last lap kali ini dari National Sport 250cc teman-teman semuanya. Dan inilah dia, Arai mulai meninggalkan para kawanan-kawanan di belakangnya. Luar biasa sekali di sini. Arai Agaska di Bani Laksana, the local hero, starting to lead this race and followed by the Andi Gilang di posisi kedua. Andi Gilang, hati-hati. Gary Salim is coming. It is Gary Salim, number 31, coming into the P3. He's gonna be the defender of Andi Gilang here. Posisi kedua di sini, Bung Alex. Apa yang akan terjadi? Kita akan melihat mereka akan bertarung sampai akhir. Betul, dan kali ini kita bisa melihat Gary Salim yang diam-diam mematikan, terus menusuk dari lap-lap awal sampai lap terakhir kali ini. Dia mulai dibayang-bayangi oleh salah satu jagoan dari Yamaha di sana. Apakah itu adalah Robi Sakira ataukah dari Chandra Hermawan? Yap, inilah dia. Arai mulai kedatangan tamu dari belakang. Andi Gilang mulai melakukan side by side-nya. Dan inilah dia, siapa yang mengambil dari dalam. Satu pebalap Irfan ditutup celahnya oleh salah satu pebalap, yaitu adalah Joshua Mbeo. Dia tidak ikut diundang pada saat di lap-lap awal, namun this is last lap. Semua berkesempatan. Pebalap-pebalap yang berada di belakang. Wow, itu dia, no contact. Robi Sakira begitu cantik pergerakannya. Gary Salim masuk kembali di sana teman-teman semuanya. Siapakah gerangan? Tim yang baru MS2 Foreman, dan inilah dia pembuktian untuk Gary Salim. Robi Sakira is taking a revenge here. He's back on the P1, starting to lead the race. He needs to hold it. Gary Salim with a massive comeback followed by Andi Gilang, and we got the Irfan Ardiansyah is coming through. We got the and he's losing it. Robi Sakira coming to the last turn of this race. To last turn, Gary Salim on your side. Oh my goodness, almost crossed area Agaska, hampir terlihat di sana memasuki tikungan terakhir. Apa yang akan terjadi di siapa yang akan memenangkan race ini? Gary Salim on the second. Robi Sakira on the P1 of this race. Absolutely amazing. Itu dia. What a comeback. Robil Fatoni Sakira menjawab semua, dan teriakan dari tim 11HB969 membuat kejutan di bawah sana bahwa Mas Robi Sakira mampu membayar pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah engkau akan nyaman dengan motor besar seperti ini? Dan dia sudah menjawab, dan inilah dia sedikit highlight. Highlight saja di sana, hampir saja kehilangan kendali dari Andi Gilang. Dia harus keluar dari barisan terdepan, dan persaingan kali ini sudah kita tuntaskan. Gary Salim, Robi Sakira, dan Chandra Hermawan. Teriakan-teriakan dan euforia terdengar dari studio teman-teman semuanya, dan pastinya tim dari 11HB969 akan meramaikan platform kita. Saya akan bertugas menuju ke sana. Terima kasih. Robi Sakira, Veni Vidi Vici. Saya datang, saya lihat, dan saya kuasai. Luar biasa sekali. Robi Sakira is back on business. He's taking a revenge. The previous one sebelumnya dia sudah baik sekali, namun dia harus terhalang oleh ada momen crash di tikungan ke-17, dan dia harus menghindar turun sampai posisi ke-4 kalau tidak salah. Dan sekarang dia kembali with a massive comeback. What to say? The comeback is complete. Absolutely great comeback from Robil Satoni.
Fatoni or Robbie Sakera. Gary Salim luar biasa sekali di posisi kedua, tidak terlihat untuk sekitar 6 lap dan tiba-tiba dia muncul di paling depan mendapatkan posisi kedua. Chandra Hermawan quite consistent be in the P3 of this race. Joshua Meo lumayan konsisten juga berada di posisi 4 dan ditutup untuk top 5 kita ada Irfan Ardiansyah yang juga menyajikan pertarungan yang tidak kalah menarik. Itu dia top 5 kita untuk race kali ini. Dan untuk posisi selanjutnya itu ada Aray Agaska. Sayang sekali untuk Aray Agaska is unfortunate for the local hero. Andi Gilang di posisi ke-7, Rusman Fadil di posisi ke-8, Herjun Adna Firdaus di posisi ke-9 dan Galang Hendra Pratama di posisi ke-10. Itu dia top 10 kita untuk race kali ini. Luar biasa sekali. Sudah menghibur para penonton. Baru race pembuka setelah opening ceremony teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune karena setelah ini kita akan masuk ke kelas Superbike 1000cc dan Super Sport 600 Community. Selanjutnya kita akan ada National Sport 150cc nanti tepat setelah itu. Namun kita akan fokus dulu ke Superbike 1000cc bersama dengan Super Sport 600 Community. Masih akan ada 4 kelas lagi. Kalian jangan kemana-mana, tetap pantengin terus karena ini akan snowballing. Artinya ini akan semakin besar seiring berjalannya waktu sampai pada Underbone 150cc. Attention, all the eye, semua perhatian akan tertuju pada pembalap-pembalap mereka. Kita melihat di sini selebrasi dari Robbie Sakera luar biasa sekali. Surprising technique shared by Robbie Sakera, langsung main agresif di tikungan ke-11 tadi dan melesat ke depan jauh sekali. Luar biasa Robbie Sakera. Oke teman-teman semuanya, inilah dia aktivitas dan juga kesibukan dari platform kita yang dimana hasil dari race kedua National Sport 150cc race kedua sudah kita komplitkan dan sudah kita tuntaskan. Begitu luar biasanya, kejutan demi kejutan tidak henti-hentinya dari start awal sampai checker flag dikibarkan. Dan saya akan langsung melakukan interview singkat bersama dengan juara kita terbaik ketiga. Inilah dia dari Yamaha Yamalu SCM Group Aditama NHK RBT 34 STSJ GDT Berau. Inilah dia Chandra Hermawan. Sidi Chandra, wow, sempat kita berbicara pada saat di grid tadi. Saya tunggu datangmu di podium dan kamu sudah menjawab. Strategimu apa Chandra? Kamu hari ini mendapatkan jatah ataupun kesempatan terbaik ketiga. Apa kesan-kesan jalannya balapan tadi menurut kamu? Untuk balapan tadi sih cukup seru karena rame juga dan ya saya ritme menghemat ban dan cukup panas juga cuacanya dan ya alhamdulillah saya masih bisa podium ketiga. Selamat untuk Chandra Hermawan. Kita tunggu di podium seremoni nanti di atas. Terima kasih banyak. Dan teman-teman semuanya, itu Chandra Hermawan. Dan kali ini kita akan menjumpai dan melakukan wawancara singkat bersama dengan terbaik kedua kita. Tim barunya, pebalap baru, jagoan dari MS Global Man Racing. Tim mana suaranya? This is Gary Saleh. Mas, wow, tadi kita sempat berbicara kamu ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Ada kesan-kesan dan juga ingin disampaikan untuk siapa saja untuk juara ini?
Ya, terima kasih kepada MS Glow Foreman Racing Team di tahun 2025 ini, dan dari Mas Gilang sudah memberi kepercayaan kepada Gary, dan tentunya kepada mekanik juga yang memberikan setup motor Gary, dan akhirnya Gary bisa berada di podium kedua ini. Selamat untuk Gary, sekali lagi mana tepuk tangannya untuk Gary Salim, MS Glow Foreman Racing Team. Dan the one and only, we have the first position. Inilah dia, pertama kalinya turun di kelas 250cc. Pada saat di race pertama kemarin hanya berhasil finish di posisi yang kelima. Dan inilah dia dengan timnya, pastinya Yamaha 11 HP969 Global Ondolomon. This is Muhammad Murobil Fatone, Robi Sakera. Cilok berarti 2, Bi. Ya, Bi, cilok berarti 2 kita. 10 buat Om Alex. Siap. Sakera, luar biasa kamu menjawab semua pertanyaan. Apakah kamu mampu membawa motor sebesar ini? Karena kamu biasanya menggunakan motor-motor bebek. Apa kesanmu dengan motor dan juga timmu yang di sana paling sumringah di sana? Silakan. Ya, terutama syukur alhamdulillah di race 2 ini bisa memberi yang terbaik buat tim. Sangat banyak kemarin drama-drama yang enggak yang diharapkan. Pokoknya terima kasih banyak buat Korobet dan mekanik semua yang udah sabar menanti sampai race 2 ini. Terima kasih banyak Robi, selamat atas posisi pertamamu. Kita berjumpa di atas, let's go. Mana suaranya buat Robi Sakera? Oke teman-teman semuanya, kita akan langsung berjumpa ke podium seremoni. Terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, kita kembali lagi ke podium seremoni untuk bisa melakukan penyerahan prosesi podium seremoni dari National Sport 250cc race yang kedua. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan memanggil untuk terbaik yang ketiga di race kedua kita kali ini dari National Sport 250cc. Terbaik ketiga dengan timnya Yamaha Yamalu SF Group Aditama NHK RBT 34 STSJ GDT Gerau. Inilah dia Chandra Hermawan. Akhirnya podium kamu rasakan juga Chandra. Silakan naik ke podium ketigamu. Dan terbaik kedua, inilah dia pendatang baru, bukan pendatang baru lebih tepatnya, tapi personil baru dari tim MS Glow Foreman Racing Team. Jatuh kepada Gary Salim. Oh, nazarnya botakin ya. Oke, kita tunggu botaknya Gary Salim ya. Oke, dan terbaik pertama, inilah dia dengan Yamaha 11 HP969 Global Ondolomon. Pendatang baru di kelas 250 berhasil menjadi terbaik pertama. This is Muhammad Murobil Fatone Sakera.
Pak Wahyudi nonton langsung sebagai saksi bagaimana jagonya ini anak. Terima kasih. Silakan naik. Saya kira untuk naik ke atas dan izinkan saya untuk memanggil yang akan menyerahkan piala terbaik ketiga untuk jagoan-jagoan di kelas National Sport 250cc race yang kedua. Saya undang dengan hormat untuk bisa menyerahkan podium ketiga dan saya mengundang terlebih dahulu manajer dari Eleven HP969 izin. Saya undang manajernya terlebih dahulu. Wes, Mr. Robert Chong. Ini dia. Emang sengaja saya tahan. Oke, ini happy banget ya. Senyumannya beda Mr. Chong di sini, luar biasa. Dengan hormat saya undang dengan bangga posisi ketiga yang akan menyerahkan yaitu adalah selaku Bapak Letkol ARM Karimudin Rangkuti dan Dim 1620 Lombok Tengah. Kami persilahkan. Izin Pak di sebelah kanan. Yes, itu pialanya Pak. Boleh diserahkan langsung satu persatu. Terima kasih banyak Bapak dan Dim kita. Masih ada lagi goodie bag dan juga hampers. Silakan, terima kasih banyak. Izin Pak Letkol boleh ke arah saya Pak di sini Pak. Terima kasih banyak. Dan posisi kedua saya akan mengundang dengan hormat yang akan menyerahkan Bapak AKBP Eko Yusmiato SIK Kapolres Lombok Tengah. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Eko. Saya dengar-dengar Pak Eko sepertinya dulu orang balap juga ya Pak ya di Yogyakarta ya. Yes, betul. Makanya pasti hobinya sama kayak kita nih. Terima kasih banyak atas pengamanannya juga pastinya Pak. Wow. Oke, terima kasih banyak Pak Eko. Boleh ke arah saya Pak Eko. Izin, nanti kita akan berfoto bersama ke arah saya. Oh masih ada Pak. Yap, masih ada goodie bag dan juga hampersnya. Terima kasih. Izin Pak Eko, terima kasih banyak. Dan posisi pertama saya akan mengundang dengan hormat selaku dari pihak Pertamina yaitu adalah Bapak Abraham Situmorang untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Kami persilakan selaku Corporate Communication Pertamina. Dan jangan lupa untuk memberikan pialanya juga untuk Mr. Robert Chong di sana di ujung karena dia merasakan juga bagaimana indahnya mengangkat piala di atas podium. Wow. Silakan boleh dipersiapkan pialanya satu lagi Pak Abraham. Satu lagi pialanya untuk manajer kita di sana. Dari tim yang begitu spektakuler Yamaha Eleven HP969 Global Ondolomon. Silakan Pak Eko izin, Pak izin, Randim boleh berfoto bersama. Kita akan bergabung di sini. Terima kasih banyak. Dan para juara-juara, bagi para seluruh supporter, inilah dia para juara kita diangkat pialanya tinggi-tinggi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. 3, 2, boleh kita lihat ke arah depan. 1, 2, dan boleh lihat ke arah bawah izin. 3, 2, dan 1. Pak Dandim boleh meninggalkan tempat. Terima kasih banyak Bapak Ego juga terima kasih banyak para juaranya tetap di tempat. Kita berfoto bersama kembali untuk para juara-juaranya saja. Selamat, terima kasih Pak Dandim. Terima kasih banyak Pak Eko. Kapan turun balap lagi Pak? Tergantung Pak Jayadi, kita mainkan kelas X Rider ya Pak. Oke, kita gas nanti Pak. Oke, silakan berselfie teman-teman semuanya. Inilah dia jagoan-jagoan kita dari race 2 National Sport 250cc. Angkat pialanya tinggi-tinggi dan 3, 2, berikan tepuk tangan yang paling meriah.